Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nada Arina Romli dan para hadirin sekalian. Di sini kami kelompok 12 akan mempresentasikan tentang perbedaan etiket di berbagai negara dan protokoler upacara di Malaysia. Jadi yang akan kita bahas yaitu perbedaan-perbedaan yang ada di negara Indonesia dan di negara Malaysia. Next slide. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada saya, Zulfa Dwi Fauzia, kemudian ada rekan saya, Amanda Reski Ananda, kemudian ada Enda Sahira, ada Reina Maritza, dan ada Maya Agriani Putri. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada kali ini yaitu yang pertama ada upacara kebangsaan Hari Merdeka, yang kedua ada upacara istiadat diraja, yang ketiga ada upacara penganugerahan, yang keempat ada upacara keagamaan, yang kelima ada upacara kenegaraan, dan yang terakhir ada etiket. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada contoh protokoler upacara di Malaysia. Yang satu, upacara kebangsaan Hari Merdeka. Upacara peringatan kemerdekaan Malaysia yang diadakan pada tanggal 31 Agustus setiap tahun. Biasanya dihadiri oleh anggota keluarga, kerajaan Malaysia, dan pejabat pemerintah tingkat tinggi. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan, pembacaan Sumpah Pemuda, dan parade militer. Yang kedua, ada upacara istiadat diraja. Upacara-upacara resmi yang melibatkan anggota keluarga kerajaan Malaysia. Contohnya adalah istiadat pernikahan kerajaan, pertemuan diplomatik dengan kepala negara, dan acara kenegaraan lainnya. Protokoler ketat mengatur urutan acara, tata cara berbicara, dan penampilan pakaian. Selanjutnya yang ketiga, upacara penganugerahan. Upacara di mana penghargaan dan gelar kehormatan diberikan kepada individu yang berjasa bagi negara. Contohnya adalah penganugerahan Darjah Kebesaran dan Bintang-Bintang Malaysia. Lalu yang keempat, upacara keagamaan. Upacara keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah bagian penting dari kalender Malaysia. Orang Malaysia mengikuti protokoler keagamaan seperti salam hormat dan berdoa bersama. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, untuk slide selanjutnya, contoh protokoler upacara di Malaysia yang kelima, itu ada upacara kenegaraan. Yang termasuk acara-acara seperti pertama, pertemuan antar negara, peringatan nasional, dan penerimaan duta besar asing. Serta protokoler diatur dengan ketat untuk menjaga hubungan diplomatik. Bisa di next. Berikut juga ada perbedaan etiket antara Indonesia dengan Malaysia. Yang pertama, yang pastinya ada etika salam. Di Indonesia sendiri, salam yang umumnya digunakan adalah salam sejahtera atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Orang Indonesia cenderung ramah dan ramah tamah dalam pertemuan pertama. Sedangkan di Malaysia, salam tradisional Malaysia adalah salam sejahtera atau apa kabar, yang berarti bagaimana kabarmu. Pada umumnya, orang Malaysia juga ramah dan sopan. Bisa di next. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang lainnya. Selanjutnya ada etika makan. Di Indonesia biasanya makanan disajikan dalam hidangan bersama di meja makan. Dan orang Indonesia cenderung menggunakan tangan kanan untuk makan. Mengunyah dengan mulut terbuka dianggap tidak sopan. Selanjutnya di Malaysia pada umumnya orang Malaysia juga makan dengan tangan. Terutama saat makan makanan tradisional seperti nasi dengan tangan. Namun dalam situasi formal penggunaan peralatan makan seperti garpu dan sendok lebih umum. Selanjutnya. Etika keagamaan. Di Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, tetapi ada juga sejumlah besar pemeluk agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Buddha. Kebiasaan keagamaan yang berbeda dapat mempengaruhi etiket sehari-hari. Kemudian Malaysia. Malaysia juga memiliki mayoritas Muslim, tetapi ada komunitas yang signifikan dari berbagai agama lain. Keberagaman agama ini mempengaruhi etiket keagamaan dan perayaan keagamaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada etika berbahasa. Di Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan banyak orang berbicara bahasa ini. Penggunaan bahasa Inggris juga umum dalam bisnis dan pendidikan. Sedangkan di Malaysia memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Bahasa Malaysia cenderung lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Boleh di next.
Lalu ada etika berpakaian. Di Indonesia, pakaian tradisional seperti batik dan kebaya sering digunakan dalam acara formal atau perayaan budaya. Pakaian santai seperti kemeja dan celana panjang umum di kota-kota besar. Sedangkan di Malaysia, pakaian tradisional seperti baju kurung dan baju kebaya. Pakaian ini sering dipakai dalam acara-acara khusus. Pakaian sehari-hari umumnya mirip dengan pakaian barat. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir ada etika dari perayaan budaya. Nah, di Indonesia sendiri, perayaan budaya seperti Hari Raya Idul Fitri, Imlek, dan Nyepi atau Tahun Baru Saka itu dihargai secara luas. Nah, setiap perayaannya memiliki etiket dan tradisi khusus. Dan di Malaysia, perayaan budaya seperti Hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru Cina, dan Deepavali dirayakan dengan semangat. Tradisi dan etiket yang berbeda ada di setiap perayaannya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.